Cik cik. Terima kasih sudah nonton film kami yang paling romantis dan yang paling kita tidak berharap kita akan menuju tempat yang sama. Kita pernah beberapa kali mengalami beberapa kejadian yang mengakibatkan kita sebagai bangsa mengalami trauma. Dan bangsa Indonesia memang kita punya kecenderungan untuk tidak membicarakan hal yang traumatis. Kita mencoba untuk melupakan. Tapi seperti yang kita tahu, kalau misalnya api atau luka, kalau kita lupakan nggak akan bisa sembuh, tidak akan bisa hilang. Tapi harus kita bicarakan. Kita harus sembuhkan sehingga tidak akan terjadi lagi, tidak akan muncul lagi. Dan yang menarik di sini bahwa abang tuh pengennya fighting kami tuh nggak stylish, tapi benar-benar yang kayak street fight atau survival mode fightingnya. Dan untuk final scene sendiri, final fight, selain kami harus berkoreografi, kami juga harus memasukkan unsur-unsur karakter Edwin yang sebenarnya dia cuman ingin mempertahankan diri, tapi dia nggak ingin membunuh juga gitu. Jadi bisa dibilang kita lumayan capek ya. Lumayan capek. Iya, maksudnya selain dari fisik, kita juga harus mentality, kita harus sadar bahwa pemeran karakter kami ini nggak mau saling membunuh sebenarnya. Dan juga dia bukan orang yang emang merencanakan secara darah dingin aku ingin membunuh gini. Tapi karena dia udah nggak punya jalan lain, yang dia tahu cuman kambing hitamnya si Edwin yang pengen aku kalahin Edwin. Jadi mau gimana pun pokoknya semua hantaman yang penting kena si Edwin. Sedangkan si Edwin juga nggak mau ngebunuh Jeffrey, dia yang penting menyelamatkan diri gitu. Sedangkan dia juga nggak mau ngebunuh. Jadi kan ini kan perpaduan yang sangat malah mungkin lebih bahaya karena kan tidak ada yang satu full positif, yang satu full negatif, nggak ada yang kayak gitu. Tapi ini udah ngaco semuanya gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan apa yang kita bisa. Kita tidak berusaha untuk mengubah dunia, nggak mungkin kita mengubah dunia. Kita tidak mungkin bisa mengubah bahkan bangsa kita. Yang bisa kita lakukan adalah hal-hal kecil di lingkungan kita, lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga. Kita membuka percakapan atau kita menularkan semangat untuk tidak memandang orang lain lebih rendah atau berbeda dari kita. Film ini kita buat, benar tadi kata Masnya, untuk mencari keuntungan finansial. Kayaknya kita akan membuat film Pengabdi Setan 3-7, gampang sekali. Tapi kami percaya bahwa membuat film itu adalah sebuah privilege yang sangat besar. Karena yang kita buat itu punya kesempatan untuk ditonton oleh orang banyak, punya kesempatan untuk bisa menularkan sesuatu. Jadi kita memilih untuk membuat film Pengepungan di Bukit Duri itu untuk memantik percakapan yang selama ini tidak kita bicarakan, tapi kami kita rasakan. Benar Mas, tadi Mas bilang sedikit-sedikit muncul lagi tuh. Kemarin ada kasus pagar laut di Jakarta, mulai muncul lagi. Cina tuh. Ketika ada demonstrasi di Jakarta, itu muncul lagi tiba-tiba. Jadi ini kita harus bicarakan penyebabnya apa, supaya orang tahu bahwa kebanyakan dari konflik horizontal itu diciptakan bukan oleh kita, tapi dihembuskan supaya bisa diambil keuntungan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat tahu penyebabnya apa, kita bisa menahan diri, mengerem, gak ikut-ikutan seperti kata Mas tadi. Kalau misalnya ada yang mulai membuat orang yang berbeda dari kita terlihat sebagai orang yang bersalah, itu kita gak usah ikut-ikutan. As simple as that gitu. Dan mudah-mudahan film yang kita buat ini sampai ke banyak orang.
Oleh sebab itu kami membungkusnya dalam satu film yang tidak preachy. Bukan kita membuat sebuah film yang isunya dijejarkan di depan penonton, tapi enggak dalam bentuk film thriller, dalam bentuk film yang ada aksinya. Sehingga ketika orang menonton mereka merasa oh ini adalah sebuah film yang biasa, tapi setelah mereka selesai menonton filmnya ada yang melekat dalam diri mereka. Mereka bawa pulang, mereka diskusikan. Paling enggak mereka jadikan starting point untuk berbicara. Tadi aku nonton film Penghubungan di Bukit Duri. Ada karakter namanya Jeffrey yang sangat membenci orang lain, sama manusia dia benci. Tapi kayaknya Jeffrey ini benci kepada manusia lain bukan karena dia terlahir jahat, tapi terjadi sesuatu olehnya. Terjadi percakapan itu yang kita inginkan. Makanya hari ini kita ada di sini seperti yang dari awal kita bilang tadi, bukan sekedar Q&A, tapi juga semoga ini jadi satu tempat untuk menuangkan perasaan yang selama ini kita anggap nggak mau kita bicarakan. Sampai ada orang yang minoritas berpura-pura melarikan diri dari identitasnya, saya juga kenal. Makanya di awal itu digambarkan Edwin sebagai anak kecil, dia menghitamkan melalui badannya supaya terlihat gelap kulitnya. Tapi kan enggak seharusnya itu dilakukan. Ketika orang harus menutupi dirinya sendiri, dia terlahir sebagai apa, itu kan berarti dunia ini bukan tempat yang layak untuk dihuni. Terima kasih, Mas, sudah berbagi. Jadi saya mengembangkan metode syuting sesuai dengan yang saya mampu. Salah satu diantaranya adalah memberikan sebuah environment buat para pemain yang tidak ada distraksi atau less distraksi gitu. Dan over the years dari film pertama ada kesempatan untuk beberapa adegan saya tidak menggunakan kata action. Walaupun majority tetap harus action, terutama kalau misalnya adegan yang membutuhkan ketelitian detail teknis yang sangat harus presisi banget, yaitu harus ada action. Tapi ada beberapa adegan nanti dijelaskan sama Morgan Omara itu di mana kita betul-betul meng-create satu environment yang ketika pemain masuk mereka nggak jadi pemain film lagi tapi jadi karakternya gitu. Mereka masuk, aku kasih brief tentang karakternya sedang dalam posisi apa, situasi apa. Hanya kemudian aku mempersilahkan mereka dan aku dan para kru, sinematografer dan perekam suara sudah tahu ada kode tertentu. Tapi tentunya itu nggak semua ya. Ada beberapa hal yang sama sekali nggak kita rehearse juga supaya nanti kita ketika mengambil adegan tersebut terasa sangat organik banget. Jadi kamera tempatkan di adegan di sebuah set sebagai mata penonton teman-teman semua. Jadi kalau film tadi terasa sangat real karena teman-teman ditempatkan di adegan, ditempatkan di kejadian. Jadi pemilihan lensanya itu adalah cakupan mata manusia, lensa 35 mm sampai 50 mm. Jadi mata manusia kan ada dari kanan ke kiri itu ada scope-nya gitu. Jadi lensa yang kita pilih juga merupakan lensa yang mewakili mata penonton. Jadi semuanya didesain sedemikian rupa sehingga terasa teman-teman ada di dalam kejadiannya.